Sejarah pemerintahan Desa Weragati, Kecamatan Palasah, Kabupaten Majalengka. Sejarah Desa Weragati diceritakan secara turun-temurun dan dihubungkan dengan bukti-bukti sejarah yang ada sebagai pendukung. Desa Weragati berdiri sekitar akhir abad ke-16, yaitu sejak dibukanya hutan belantara di pinggir Sungai Ciherang untuk dijadikan permukiman yang kemudian diberi nama Wanagati atau hutan yang indah. Sebagai penghormatan atas jasa-jasanya, tokoh pembuka hutan tersebut dijuluki Buyut Wanagati. Perkembangan selanjutnya, setelah pemukiman semakin luas dan penghuninya semakin banyak, maka berkembang menjadi sebuah desa yang diberi nama Weragati atau indah dan lestari. Pada masa itu, wilayah desa Weragati cukup luas hingga mencakup desa Nanggewer dan dipimpin oleh para demang yang memiliki kesaktian tinggi seperti Demang Sisipi, Demang Jaya Maindra, Demang Ranggajaya, Demang Ranggapati, dan Demang Kalang Banteng. Khusus mengenai Demang Kalang Banteng, nama ini sebenarnya merupakan julukan atas kesaktian dan tenaganya yang luar biasa seperti banteng. Menurut sebuah versi cerita, tokoh ini gugur dalam perang Bantarjati pada saat membantu tokoh sejarah Ki Bagus Rangin mengusir penjajah. Selanjutnya, sejalan dengan terjadinya penyerahan daerah kekuasaan Kerajaan Sumedang Larang bagian timur, mulai Cilutung sampai Brebes kepada Kesultanan Cirebon, maka pengaruh-pengaruh Cirebon pun semakin kuat masuk ke Weragati. Julukan Demang bagi seorang kepala desa berubah menjadi Kuwu, dan karena seorang Kuwu merupakan tokoh yang sangat berpengaruh dan dituakan oleh masyarakatnya, maka selain sebagai pemimpin pemerintahan juga harus melaksanakan tugas sebagai tugas keagamaan, terutama dalam hal mengawinkan warganya yang sebenarnya merupakan tugas seorang lebe. Itulah sebabnya seorang kepala desa pada saat itu disebut Bewu, yang berarti Kuwu merangkap lebe atau lebe Kuwu. Masa pemerintahan Bewu di Weragati diperkirakan berjalan selama 45 tahun. Pada masa itu terjadi sebuah peristiwa penting, yaitu pada waktu Bewu menikahkan anak perempuannya, dimeriahkan dengan pagelaran wayang. Pesta perkawinan itu berakhir dengan kekacauan karena sang pengantin wanita tergoda oleh sang dalang wayang. Dalang kemudian membawa lari pengantin perempuan dan sejak ditemukan sudah meninggal, tergantung di pohon beringin. Bewu pun murka dan mengeluarkan supata atau kutukan bahwa sejak saat itu semua keturunan Weragati tidak boleh ada yang berhubungan dengan wayang dan pohon beringin. Setelah era pemerintahan Bewu, kepala desa Weragati dijabat oleh Jasri yang memerintah selama 20 tahun. Pada masa itu, desa Nanggewer resmi berpisah dari Weragati dan berdiri sendiri sebagai sebuah desa. Pengganti Jasri adalah Syiah. Walaupun Syiah hanya memerintah 1 tahun, Syiah berhasil memindahkan pusat pemerintahan desa Weragati dari Dukuh Maja ke tempat yang sekarang. Pemerintah desa Weragati kemudian dipimpin oleh Ajem yang menggantikan Syiah. Pada masa pemerintahannya, Ajem berhasil mendirikan sebuah pesantren yang cukup terkenal di sekitar Weragati yang terletak di Dukuh Katuk, masuk wilayah RW 01 Blok Dalem. Pengganti Ajem adalah Wangsa Dinata. Pada saat itu Weragati mencapai zaman keemasan, terbukti dengan keberhasilannya membangun Masjid Jami Nurul Huda dan Balai Desa pada tahun 1893. Bangunan sekolah pertama juga berhasil didirikan pada tahun 1914
dan jembatan Cibuni yang merupakan batas desa Weragati dengan Waringin dan sekarang merupakan jalan kabupaten yang menghubungkan Raja Galuh dengan Jatiwangi pada tahun 1926. Selain itu, Wangsa Dinata juga berhasil menciptakan tata ruang desa Weragati dengan membuat jalan lingkar. Atas berbagai keberhasilan itu, pada tahun 1935, Desa Weragati mendapatkan penghargaan Bintang Jasa dari pemerintahan Hindia Belanda. Pada masa pemerintahan Wangsa Dinata berakhir tahun 1936 dan digantikan oleh Kasa hingga 1941. Pada masa pemerintahan Kasa inilah dilakukan penataan lingkungan alun-alun, termasuk penanaman pohon kelapa di sekelilingnya. Tahun 1942, Jenny menggantikan Kasa tapi hanya 1 tahun karena meninggal dunia dan digantikan oleh Murhawi Nata Sasmita yang memerintah hingga tahun 1947. Jabatan Marhawi Nata Sasmita berakhir karena beliau ditahan oleh Belanda dan digantikan oleh Naspan. Tahun 1950, Madrawi menggantikan Naspan. Pada saat itu, pembangunan desa Weragati kembali berkembang. Pada tahun 1952, dibangun sekolah dasar gotong royong yang sekarang SD Negeri 1 dan lapangan sepak bola. Bahkan pada tahun 1958, Weragati untuk pertama kali mendapat kunjungan seorang gubernur Jawa Barat karena berhasil menjadi juara kebersihan sekolah tingkat provinsi. Tahun 1963, Madrawi berhenti karena lanjut usia dan digantikan oleh Rusgi Al-Saenah hingga tahun 1968. Pada masa ini, pembangunan desa kembali terlambat sehubungan dengan terjadinya gejolak politik nasional, terutama meletusnya G30 SPKI. Pembangunan mulai berjalan kembali pada masa pemerintahan Bashar yang menggantikan Rusgi Al-Saenah pada tahun 1968. Bashar menerapkan sistem pemerintahan modern di samping meneruskan arah pembangunan para pendahulunya. Dalam bidang infrastruktur, Bashar berhasil membangun jalan-jalan, gang yang menghubungkan jalan lingkar desa dengan jalan raya dan membangun bendungan Batu Nunggal. Awal tahun 1980, Bashar habis masa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 bahwa masa jabatan kepala desa adalah 8 tahun. M. Yunus Badasena hanya 1 tahun memimpin dikarenakan meninggal dunia. Mengisi kekosongan pimpinan di desa Weragati setelah M. Yunus Badasena meninggal, diangkat seorang pejabat kepala desa, yaitu Kaba Awati, yang sebelumnya menjabat kaur pemerintahan hingga tahun 1984 saat Bashar kembali terpilih untuk kedua kalinya menjadi kepala desa definitif. Demikian kepemimpinan demi kepemimpinan, keberhasilan demi keberhasilan, silih berganti memimpin dan memerintah desa Weragati hingga kini. Wallahu a'lam.